Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi penulisan laporan. Mata kuliah Bahasa Indonesia, kode kelas KJ 012. Nah, di sini materi apa aja sih yang ada pada penulisan laporan? Yang pertama, ada pengertian laporan. Yang kedua, ada fungsi laporan. Yang ketiga, ada tujuan laporan. Yang keempat, ada syarat laporan. Yang kelima, ada jenis-jenis laporan. Dan yang keenam adalah sistematika penyusunan laporan. Apa sih pengertian laporan? Menurut Keraf, laporan adalah cara komunikasi di mana sang penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau badan karena adanya tanggung jawab. Nah, yang kedua di sini ada fungsi laporan. Fungsi laporan ada 4. Yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua ada pertanggungjawaban, yang ketiga ada bahan pengambilan keputusan, yang keempat ada alat pembina kerjasama. Apa sih penyampaian informasi? Nah, ini yang dimaksud dari penyampaian informasi. Di dalam kita membuat sebuah laporan, sang penulis mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dalam menyampaikan informasi yang terdapat di dalam laporan tersebut. Nah, yang kedua, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu di mana seseorang penulis melakukan tugas yang di dalamnya menulis laporan yang sudah dibuat. Nah, yang ketiga, ada bahan pengambilan keputusan. Misalkan kita dalam suatu organisasi, ketua atau pemimpin memberikan keputusan dalam bentuk sebuah laporan. Keputusan yang disampaikan tersebut diberi bukti. Laporan untuk keputusan tersebut ada tanda tangan agar keputusan tersebut itu dikatakan sah, dikatakan valid lah gitu. Nah, yang keempat, misalkan kita ingin menjalin atau melakukan kerjasama gitu. Kita memberi sebuah laporan, ingin bekerja sama dengan perusahaan tersebut gitu. Nah, selanjutnya tujuan laporan. Apa sih tujuan laporan itu? Tujuan laporan yang pertama untuk menguasai suatu masalah. Yang kedua untuk membuat data yang detail dan faktual. Yang ketiga untuk mempersiapkan tindakan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, untuk mengetahui perkembangan. Dan yang kelima, untuk mengadakan pengawasan atau pengendalian dan perbaikan. Selanjutnya, syarat-syarat laporan. Di sini syarat-syarat laporan ada 10. Yang pertama, jelas. Apa sih jelas itu? Nah, jelas di sini adalah hal-hal yang disampaikan dalam membuat laporan, baik itu tanggal, hari, data atau yang lainnya itu harus jelas, harus terperinci gitu, agar yang disampaikan kepada penerima itu bisa tersampaikan dengan jelas gitu. Nah, selanjutnya yang kedua mengenai sasaran. Dalam mengenai sasaran itu kita harus menggunakan kata-kata yang lebih tepat. Apa sih yang kita ingin sampaikan gitu? Apa yang kita maksud gitu di dalam laporan? Kita harus to the point lah gitu, nggak usah bertele-tele atau gitu. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga lengkap. Lengkap di sini artinya dalam membuat sebuah laporan, data-data yang harus kita buat itu, apalagi dalam bentuk angka yang harus benar-benar detail banget tuh dalam angka. Terus selanjutnya, tepat waktu. Tepat waktu di sini adalah ketika kita membuat sebuah laporan, kita harus benar-benar lengkap. Waktunya itu harus jelas lah, harus jelas. Misalkan kita waktunya sekian atau berapa. Nah, selanjutnya konsisten. Konsisten di sini, misal kita membuat
sebuah laporan kegiatan. Selanjutnya objektif. Objektif ini di mana hal-hal yang kita tulis dalam sebuah laporan itu harus dengan sesuai fakta-fakta yang ada atau data-data yang harus lengkap dan harus terperinci. Selanjutnya proses timbal balik. Proses timbal balik di mana ketika kita memberikan laporan, ada balasan dari penerima laporannya. Apakah laporan itu diterima atau ditolak. Tuh. Selanjutnya logis. Logis itu sesuai dengan data-data yang ada, harus sesuai lah gitu, harus sesuai faktanya. Selanjutnya sistematis. Sistematis ini lebih kepada kaidah-kaidah dalam penulisan laporan. Ketika kita menulis laporan, kita harus sesuai dengan syarat yang ada. Mulai dari pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, atau yang lainnya. Atau kemudian penutup, benar-benar harus sistematis. Selanjutnya, sesuai penerimanya. Di sini tuh, dimana kita membuat sebuah laporan harus sesuai dengan tujuan awalnya. Misalkan tujuan awalnya kita untuk pertanggungjawaban atau sebuah laporan pertanggungjawaban atau yang lainnya. Di sini selanjutnya ada jenis-jenis laporan. Nah, maksud laporannya itu informatif, rekomendasi, analitis, pertanggungjawaban. Nah, cara penyajiannya itu ada yang secara lisan, tertulis, visual, audiovisual. Waktu penyampaiannya kapan sih? Ada yang secara rutin, ada yang insidental. Nah, rutin itu misalkan kayak setiap hari gitu loh waktunya. Terus insidental itu kayak ada waktunya lah, waktu tertentu, nggak kayak nggak tiap hari gitu. Misalkan kayak seminggu sekali gitu, atau 2 minggu sekali gitu, atau mungkin sebulan sekali juga bisa. Nah, bentuk laporan. Bentuk laporan itu ada yang secara surat, memo, dan naskah. Sifat penyajiannya ada yang secara informal, ada dan formal. Nah, sistematika penyusunan laporan di sini ada 5. Yang pertama, menganalisis masalah. Yang kedua, merencanakan penanganan masalah. Yang ketiga, menyelidiki masalah. Dan yang keempat, menyusun produk. Yang kelima, membenahi dan menyiapkan produk. Nah, dalam sistematika penulisan, jadi intinya itu ketika kita menemukan suatu masalah, kita harus bisa menganalisis masalah tersebut agar kita bisa menemukan solusi-solusi yang tepat sehingga aliran yang kita buat sesuai dengan tujuan laporan yang kita gapai. Nah, di sini selanjutnya ada kerangka penulisan laporan. Apa aja sih kerangka penulisan laporan itu? Yang pertama ada pendahuluan, kedua batang tubuh laporan, ketiga kesimpulan, keempat saran, dan yang terakhir lampiran. Di dalam pendahuluan berisi tentang nama kegiatannya apa, waktunya, tempatnya di mana, atau tujuan penulisan laporannya apa. Dan yang kedua, batang tubuh laporan. Apa aja sih yang ada pada batang tubuh laporan itu? Kayak seperti data-data pelaksanaannya apa, atau hasil pembahasan atau analisis juga bisa. Jadi isinya di sini di batang tubuh laporan. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Di dalam kesimpulan itu, apa sih kesimpulan itu? Nah, kesimpulan itu sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dan yang selanjutnya ada saran. Apa sih saran itu? Saran itu kayak langkah-langkah untuk pemecahan masalah gitu. Dan yang terakhir ada lampiran. Lampiran itu di dalamnya berisi kayak surat-surat, tabel, foto gitu. Atau bagan juga bisa. Jadi di bagan itu termasuk di dalam lampiran. Nah, sekian dari saya materi penulisan laporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.